gitu. Nah, terakhir nih kita coba masuk ke segmen yang juga lagi hangat, bukan cuma di Indonesia tapi di tingkat internasional kita jadi pembicaraan juga ya, sejalan dengan semakin menurunnya kualitas demokrasi di sejumlah negara. Jadi pertanyaannya adalah menurut teman-teman di sini, demokrasi di Indonesia ini pada saat ini apakah makin mendekat ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya? Kalau kita boleh berkaca dari kejadian-kejadian yang baru saja kita alami atau analisa orang-orang tentang Indonesia, what would you rather say about our situation di Indonesia? Nanis duluan mungkin karena Nanis kan native. Ya, kualitas demokrasi menurun ya. Betul. Itu lagi disorotin banget nih. Jadi sekarang malah mungkin ya ada pihak-pihak yang merasa bahwa suaranya tidak dengar dan akhirnya pemerintah lebih berperan dominan ya dalam beberapa hal. Jadi kayak tadi itu ada aspirasi-aspirasi yang tertekan dan juga nggak tahu deh, mungkin karena kondisi juga saat ini genting banget sih. Jadi agak harus semi untuk kita gimana caranya kita balance dalam hal kita juga pingin kita kita survive dulu deh dari kondisi pandemi yang benar-benar merontokkan seluruh sendi-sendi bangsa. Tapi juga kita juga gimana caranya biar yang sudah tertata baik seperti demokrasi kita yang sudah udah 76 tahun ini ya tidak akhirnya hilang luluh lantak begitu aja gitu. Jadi memang suara-suara seperti tidak adanya ketidakadilan gitu untuk misalnya mendengarkan aspirasi masyarakat yang saat ini itu mengarahnya sih ke negatif nih ya. Sekarang ini dari penurunan itu ya. Aku sih boleh bilangnya ini sebuah dinamika sih Din. Karena memang kondisinya sekarang kita juga dalam uncertainty yang luar biasa gitu. Kita cuma kepingin sebenarnya memang nggak bisa semua orang mungkin ya kalau aku boleh bilang don't be too naive bahwa tidak semua orang bisa di-please dalam sebuah sistem mungkin lah ya. Dan akhirnya kita berpihak gitu jadinya. Tinggal pihak mana ya gitu yang kita mau dengarkan supaya dampaknya atau efek-efeknya itu tidak terlalu membahayakan dalam meneruskan perjalanan bangsa ini gitu. Bayangin kita benar-benar aku sudah nggak ngerti gimana sebenarnya separah apa jadinya Indonesia dalam kondisi sekarang ini dengan pandemi yang belum selesai-selesai dan bahkan juga lagi kita udah mau turun maaf di Amerika lagi naik. Iya, ya gitu deh. Nggak ada yang namanya harus pakai masker, PPKM gitu, nggak ada lah di sini. Jadi ya ini makanya aku bilang kalau misalnya dalam hal penanganan pandemi gitu ya, misalnya ketiadaan direktif dari pemerintah itu justru malah membingungkan warga. Bahkan kayak CDC pun ya, Badan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular di Amerika Serikat itu hanya menganjurkan. Lah ini kan rakyat yang biasa itu kan bingung, belum tentu mereka fully informed atau mendapatkan informasi yang benar tentang kondisi sebenarnya dari pandemi itu di kawasan mereka sendiri pun maupun di negara Amerika secara nasional. Jadi ya itu begitu penting. Sorry. Kenapa? Enggak, sorry. Ana tadi lagi ngomong, keputus. Ana silakan. Oh, oke. Jadi kalau saya boleh bilang sih yaitu, jadi kalau Nanis tadi kalau nggak salah ya bilang bahwa perlu adanya sebuah magic hand gitu ya atau sesuatu atau higher power yang bisa menangani segala macam chaos perbedaan pendapat ini supaya mbok ya jangan rusuh lah gitu kan. Nah kalau di Amerika sendiri sebetulnya karena tidak adanya si magic hand tadi, justru malah dalam situasi-situasi seperti pandemi itu membuat masyarakat jadi bingung, jadi kayak nggak ada pedoman gitu. Bahkan kalau CDC sendiri, Badan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular di Amerika Serikat itu hanya bisa memberikan rekomendasi terhadap warga Amerika.
dan itu belum tentu diikuti atau diimplementasikan oleh pemerintah. Jadi di Amerika sendiri pun tuh sebetulnya ada kasus-kasus atau situasi di mana kita butuh direktif, kita perlu semacam tangan surga gitu ya untuk bisa membantu keluar dari masalah. Tapi itu kan secara sejarah tidak pernah ada di sini. Mungkin zaman-zaman dulu gitu pas awal-awal pembentukan Amerika Serikat ya masih adalah semacam authority dari pemerintah. Cuman kalau sekarang itu semua benar-benar purely tergantung dari pemerintah negara bagian atau dari warganya sendiri. Pilihan politik lah menurut, ya, pilihan politik dari setiap pimpinan di negara bagian juga di pemerintah federal kan ya? Iya, tapi maksudnya pilihan politik sendiri pun itu juga dari warga gitu ya, itu mungkin tidak tercermin sampai ke Washington, sampai menjadi policy atau sampai menjadi sebuah norm gitu ya, kesepakatan bersama. Menurut saya sih kalau misalnya sekarang lihat di Indonesia gitu, ini sebetulnya dialami oleh semua negara yang demokrasi ya. Jadi naik turun, pasang surut, ebb and flow, tenang, damai dan rusuh, ribut itu tuh bagian sehari-hari dari demokrasi itu. Jadi selalu menurut saya sih ada room to move, room to grow. Apa yang dialami sekarang belum tentu akan terjadi lagi nantinya atau mungkin bisa terjadi lebih parah lagi 5-10 tahun lagi. Tapi ngelihat dari pengalaman saya 20 tahun lalu ketika meninggalkan Indonesia ya untuk tinggal di sini, ya itu udah beda banget gitu. Dari sekarang sama 10 tahun lalu aja itu beda banget. Dan kultur atau pembelajaran warga untuk menangani atau menyikapi sebuah hal termasuk perbedaan itu amat sangat berpengaruh terhadap si ebb and flow naik turun demokrasi sebuah negara. Pembelajarannya jalan terus gitu ya. Jadi kalau kita boleh coba ambil satu benang merah ya dari apa yang kita diskusikan malam ini gitu soal demokrasi. Jadi demokrasi di tataran penerapannya berarti sebenarnya butuh satu kesadaran akan apa ya nilai-nilai yang sudah disepakati bersama di masa-masa lalu gitu ya. Kalau di Amerika ya disepakatinya less government is better gitu ya. Targetnya mereka menurut mereka orang Amerika percaya betul ya, itu kan. Betul. Less government is better kalau buat mereka. Sementara kalau di Indonesia kayaknya semangatnya masih more government is better mungkin ya sebagai reference, sebagai lighthouse. Nah, tinggal dirumuskan seberapa besar itu ya eksistensi government itu dibutuhkan untuk hal-hal apa. Mungkin itu juga satu diskusi yang belum selesai. Nah, buat penutup mungkin kata-kata penutup dari Nanis dulu, habis itu Anne. Buat teman-teman lain pendengar nyambung di sini apa kira-kira yang mau disampaikan? Oke, aku kalau boleh menarik benang merahnya gitu ya. Kita ngomongin soal demokrasi, kita ngomongin soal perbedaan juga dari begitu banyak diversity di masyarakat kita, dari mulai budayanya, dari mulai agamanya, dan dari mulai latar belakang dan segala macam sosial dan segala macamnya. Jadi makanya untuk menumbuhkan atau mendapatkan suatu nuansa demokrasi yang baik, kita harus juga berusaha menebalkan rasa penghargaan kita terhadap orang lain atau meniadakan unsur intoleransi kali ya, karena kita harus sendirinya menghargai perbedaan tadi itu. Jadi habis itu kita akan lebih respectful terhadap orang-orang yang tadi itu baik itu berbeda sama kita, jadi tidak main represif aja dan segala macamnya. Dan itu mudah-mudahan yang bisa di-embrace sama-sama dan nanti didengar oleh pihak yang berwenang gitu ya, yang ada di pemerintahan dan segala macam untuk nanti jadinya menciptakan suasana kondisi yang lebih demokratis lagi buat Indonesia gitu. Jadi tidak ada lagi minoritas yang merasa tidak didengar, diskriminasi terhadap gender atau segala macamnya, karena itu tadi kita harus melawan sifat-sifat intoleran yang ada di dalam setiap individu yang ada di
Indonesia kayak gitu mungkin Dina. Oke, sip. Ana? Setuju banget sama Nanis dan sebetulnya menimbulkan sikap intoleran itu kan sebuah pembelajaran diri ya yang menurut saya tuh agak susah ketika ada di lingkungan yang homogen gitu. Kalau misalnya ada di lingkungan yang terbiasa multikultur atau terbiasa heterogen, banyak suku, itu mungkin akan lebih gampang lagi. Jadi ya sekarang semuanya kan sebuah proses nih belajar. Amerika pun yang katanya negara demokrasi juga nggak sehebat itu juga gitu ya. Masih banyak hal-hal yang harus dijaga ataupun diperhatikan di Amerika Serikat, diselesaikan gitu di Amerika Serikat. Jadi menurutku Indonesia sebetulnya jangan kecil hati kalau misalnya ada konflik gitu ya sekarang itu merupakan sebuah proses yang emang harus ada konflik gitu ya harus dilalui, tapi juga gimana caranya kita bisa melalui konflik itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu dalam tingkat diri sendiri, dalam tingkat masyarakat, dalam tingkat keluarga, itu bagaimana kita bisa menyikapi gimana sih kita melihat perbedaan gitu, gimana kita bisa melihat kaum LGBTQ misalnya, gimana kita bisa ngelihat orang dari suku lain. Kalau dulu nih, zaman saya sekolah dulu, itu suka banget ceng-cengan berdasarkan suku, Batak lo, Ambon lo, Jawa emang dasar gitu. Nah itu adalah sebuah budaya kan. Nah gimana caranya bahwa hal-hal yang seperti itu sebetulnya kan mengacu kepada memperuncing konflik atau memperuncing bahwa oh ya emang dia beda sih sama kita. Kalau orang ini nih berarti pelit ini segala macam gitu ya. Itu kita harus bisa move away dari pemikiran seperti itu. Jangan melabeli, jangan stereotip dan ingat bahwa kita rentan dengan kemungkinan bahwa kita memberikan label atau stereotip terhadap sesuatu hal atau terhadap seseorang. Itu sih. Ini semua belajar gitu. Mau Amerika, mau Indonesia, semua belajar. Jadi ya kalau saya sih glass half full ya, optimis aja bahwa apapun yang sedang jeblok gitu ya atau yang terlihat jelek sekarang ini nanti akan berubah dan hopefully for the better. Asik sih ini diskusi yang menurut saya pas banget karena kalau kita bicara demokrasi, mudah-mudahan dari sini bisa kelihatan ya bahwa yang namanya konflik, yang namanya perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang justru dihindari. Jadi kalau kita it's necessary, right? Kalau kita justru berusaha untuk membungkam bahkan menghapus, menganggap itu nggak ada, itu justru kita nggak sama-sama mendewasakan pemikiran kita ya. Atau terlalu cepat memberikan label misalnya gitu kan, oh dia begitu karena dia kurang berpendidikan, atau dia begitu karena dia orang yang kasar misalnya, itu juga tidak mendewasakan pemikiran kita sendiri gitu ya. Jadi saya mau coba tutup diskusi kali ini dengan menarik benang merah ya, bahwa kalau dalam demokrasi itu mau ada pendewasaan, mau menjadi satu identitas, hal-hal seperti yang kita alami belakangan ini di Indonesia ya, pembungkaman suara-suara yang berbeda, kemudian bahkan masyarakat itu kalau dia melakukan ekspresi itu diturunkanlah polisi atau tentara, itu sebenarnya justru membuat orang jadi belum udah khawatir ya, belum sudah berpikir wah nggak benar ya yang saya lakukan ya, padahal sebenarnya berbeda itu nggak masalah, yang penting itu bagaimana kita bukan mengedepankan emosinya, tapi justru membuka jadi kesempatan, membuka jadi dialog. Bahkan kalau untuk kelompok-kelompok minoritas, kalau kita lihat di dalam turunan demokrasi di berbagai negara, itu biasanya turun jadi program ya, program-program pemerintah, entah program bantuan, entah program affirmative action ya, jadi ada affirmative. Jadi bukan dianggap nggak ada, tapi justru kemudian dipikirkan kenapa ya mereka masih muncul terus, masih tampil terus dengan gaya mereka yang kok makin lama makin keras gitu. Itu justru harus diturunkan menjadi sesuatu yang akhirnya bisa meredakan ketegangan dan konflik tadi.
Aduh, senang sekali malam ini kita bisa diskusi secara nggak sadar sebenarnya cukup mendalam ini tentang konsep demokrasi dan kebinekaan dalam hidup keseharian. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pendengar Nyambung yang nonton di live streaming malam ini. Terima kasih ada yang setia dari tadi mendengar di live streaming kita di Spotify dan YouTube, juga nanti akan ada rekamannya dimanapun Anda berada. Kami sangat berterima kasih sudah diberikan kepercayaan, dikasih kesempatan untuk terus bicara juga lewat forum podcast kita ini. Mudah-mudahan tertarik untuk terus ikut mendengarkan pendapat kami, like, share, and subscribe. Jangan ketinggalan edisi episode Nyambung di setiap minggunya. Makasih banyak Ana, makasih banyak Nanis. Sama-sama. Terima kasih Dina kesempatannya. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Nyambung setiap minggunya.